Pernahkah Anda punya mimpi tapi justru ditolak oleh orang lain? Pernahkah Anda merasa Tuhan menaruh sesuatu yang besar dalam hati Anda, tetapi orang-orang di sekitar tidak memahami? Bahkan mungkin mereka meremehkan, mengkritik, atau menentang Anda. Rasanya menyakitkan ketika orang yang seharusnya mendukung justru menjadi orang yang paling tidak dipercaya. Itulah yang dialami Yusuf. Ia menerima mimpi dari Tuhan, tetapi mimpi itu membuatnya dibenci oleh saudara-saudaranya sendiri. Hari ini kita akan belajar bahwa ketika Tuhan memberikan mimpi, penolakan manusia tidak dapat menghentikan rencananya. Saudara, kita akan membaca firman Tuhan di Kejadian 37, menceritakan tentang Yusuf anak Yakub. Suatu hari Yusuf mendapat mimpi dari Tuhan. Dalam mimpinya, berkas-berkas gandum milik saudara-saudaranya sujud kepada berkas miliknya. Kemudian ia mendapat mimpi kedua, di mana matahari, bulan, dan 11 bintang sujud kepadanya. Mimpi itu menunjukkan bahwa Tuhan memiliki rencana besar atas hidup Yusuf. Namun ketika Yusuf menceritakan mimpinya, respon yang ia terima bukanlah dukungan. Saudara-saudaranya justru semakin membencinya. Mereka iri hati dan marah. Kebencian itu akhirnya membuat mereka menjual Yusuf sebagai budak ke Mesir. Dari sudut pandang manusia, seolah-olah mimpi Yusuf berakhir, tetapi sesungguhnya Tuhan baru saja memulai proses yang besar. Saudaraku, hari ini kita akan belajar poin yang pertama, mimpi dari Tuhan sering tidak dimengerti orang. Yusuf menerima mimpi dari Tuhan, tetapi orang-orang di sekitarnya tidak memahami apa yang Tuhan sedang kerjakan. Saudara-saudaranya melihat Yusuf dengan pandangan manusia. Mereka tidak melihat rencana Tuhan. Seringkali hal yang sama terjadi dalam hidup kita. Ketika Tuhan memberikan visi, panggilan, atau mimpi tertentu, tidak semua orang akan mengerti. Ada yang meragukan, ada yang mengejek, ada yang berkata bahwa itu mustahil. Tapi jangan ukur panggilan Tuhan berdasarkan pendapat manusia. Jika Tuhan yang memberikan mimpi itu, Dia juga yang akan menggenapinya. Poin kedua, proses bisa menyakitkan. Setelah menerima mimpi, hidup Yusuf tidak langsung menjadi lebih baik. Justru sebaliknya, ia dijual sebagai budak, ia dipisahkan dari keluarganya, ia difitnah oleh istri Potifar, ia dipenjara meskipun tidak bersalah. Bayangkan betapa beratnya perjalanan itu. Mungkin Yusuf pernah bertanya-tanya, mengapa jalan menuju janji Tuhan begitu sulit? Demikian juga dengan kita. Kadang setelah menerima panggilan Tuhan, kita justru menghadapi tantangan yang lebih besar. Namun proses yang menyakitkan bukan tanda bahwa Tuhan meninggalkan kita. Seringkali proses itulah yang sedang dipakai Tuhan untuk membentuk karakter kita. Yang poin ketiga, Tuhan tetap bekerja dalam proses. Hal yang luar biasa ketika dari Yusuf adalah Tuhan tidak pernah meninggalkannya. Di rumah Potifar, Tuhan menyertainya. Di dalam penjara, Tuhan menyertainya. Dalam setiap tahap hidupnya, Tuhan tetap bekerja. Apa yang terlihat sebagai kemunduran ternyata adalah bagian dari rencana Tuhan. Penjara bukan akhir cerita Yusuf loh. Penjara menjadi jalan menuju istana. Tuhan sedang mempersiapkan Yusuf untuk posisi yang lebih besar. Demikian pula hidup kita. Mungkin hari ini kita sedang dalam proses penjara kehidupan. Penjara kekecewaan, penjara penolakan, penjara kesulitan. Tetapi Tuhan masih bekerja dalam Dia mampu mengubah keadaan yang paling gelap menjadi jalan menuju penggenapan rencananya. Emas yang berharga tidak langsung menjadi murni. Sebelum menjadi indah, emas harus masuk ke dalam api. Panas yang tinggi membakar segala kotoran yang melekat padanya. Proses itu tidak mudah loh. Namun justru melalui api, emas menjadi semakin murni dan berharga. Begitu juga dengan hidup kita. Tuhan sering memakai proses yang sulit untuk memurnikan karakter, iman, dan ketekunan kita. Apa yang terasa seperti api hari ini mungkin sedang dipakai Tuhan untuk mempersiapkan masa depan yang lebih besar. Saudaraku, hari ini mungkin Anda sedang merasa lelah. Mungkin mimpi yang Tuhan berikan terasa semakin jauh. Mungkin ada penolakan, kegagalan, atau kesulitan yang membuat Anda ingin menyerah. Tetapi jangan menyerah pada mimpi dari Tuhan. Tetaplah percaya, tetaplah berjalan, karena Tuhan yang memberikan mimpi adalah Tuhan yang sanggup menggenapinya. Jika Tuhan telah menaruh mimpi dalam hidup Anda, jangan biarkan penolakan manusia memadamkannya. Jangan biarkan proses yang sulit membuat Anda berhenti. Ingatlah Yusuf, dari sumur ke perbudakan, dari perbudakan ke penjara, dari penjara ke istana. Tuhan yang menyertai Yusuf adalah Tuhan yang sama menyertai Anda hari ini. Percayalah, proses bukanlah akhir cerita. Tuhan masih bekerja, dan pada waktunya mimpi yang berasal dari Tuhan akan digenapi untuk kemuliaan-Nya. Tuhan Yesus memberkati.